teman-teman, selamat bergabung kembali ya di live Dokter Erna. Oke, episode kali ini kita akan membahas tadi ya mungkin udah tipis-tipis tadi ya, Dokter Erna membahas tentang kolesterol dan juga asam lambung gitu ya. Bukan kolesterol, pinggang. Iya, tentang pinggang. Nah, tentang pinggang dan seputar tadi asam lambung. Ada juga yang nanya tadi bagaimana cara penggunaannya atau efek dari penggunaan Terama. Halo Kak Andi, selamat bergabung ya. Teman-teman semua selamat bergabung. Boleh nanti teman-teman silakan ditanyakan mungkin ada terkait pertanyaan asam lambung atau seputar kolesterol, boleh banget teman-teman ya. Langsung aja diketikkan di kolom komentar. Kenapa? Banyak muncul. Halo Kak Khalid Parfum, selamat bergabung kakak semua. Masih ngundang-ngundangin yang tadi lagi. Gimana? Udah pada hadir? Aku tak ngomong dulu. Halo teman-teman, saya jelaskan dulu. Biar Mas Herdinya gimana? Ada pertanyaan Mas Herdi? Atau? Coba undang dari sini. Oke. Jadi teman-teman, saya mau cerita tentang asam lambung. Kenapa orang sekarang banyak sekali menderita asam lambung? Salah satunya adalah dari gaya hidup yang tidak benar. Gaya hidup yang tidak benar itu meliputi yang pertama nih teman-teman, pola makan. Pola makannya keliru. Kedua, mereka tidak bisa mengendalikan cemas dengan baik. Itu aja dulu. Pola makan dan kecemasan. Nah, kecemasan era sekarang itu memang dituntut semuanya serba cepat, persaingan begitu ketat, sehingga membuat kita menjadi sedikit lebih stres dibandingkan orang-orang pada umumnya atau zaman dulu ya. Ketiga, yang sangat tidak kita sadari mungkin teman-teman adalah pandemi COVID. COVID ini membuat segala suatu penyakit menjadi lebih berat. Saya nggak akan bahas COVID terlalu dalam, tapi fakta seperti itu. Saya sudah praktek puluhan tahun dan saya merasakan bahwa penderita asam lambung sekarang luar biasa berat sensasinya dan lama dan rata-rata mereka pernah menderita sakit COVID. Oleh karena itu, formula yang saya keluarkan, formula herbal yang saya keluarkan adalah 3 sekawan, karena sebetulnya untuk mengatasi ini. 1, Teramah, itu berisi aneka herbal yang sangat bagus untuk menebalkan dinding lambung penderita saluran cerna ya, tepatnya menebalkan dinding saluran cerna pada penderita asam lambung, kemudian mengembalikan homeostasis pencernaan. Homeostasis itu meliputi enzimnya mudah diatur, dindingnya mulai tebal, asam lambungnya bisa diatur tidak keluar begitu banyak. Kamu agak ke sini, Mas. Kemudian hormon-hormon pencernaan juga bisa dikeluarkan secara teratur. Kemudian ada hormon bakterinya juga, ada bakteri juga bisa dikeluarkan secara teratur. Kemudian ada hormon bakterinya juga, ada bakteri juga, kok omong saya jadi enggak ini, bakterinya juga bisa diatur sesuai komposisinya. Maksudnya bakterinya juga tersedia secara terkendali. Bakteri jahat itu harus ada loh, nggak boleh ada, harus ada, tapi nggak boleh kebanyakan. Bakteri baik harus selalu ada, bakteri netral juga selalu ada. Nah, itu semua terdapat pada saluran cerna yang sehat. Dan siapa yang bisa melakukan peran itu adalah Teramah, atau maksudnya herbal yang sesuai. Kemudian madu imun sesungguhnya adalah probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Bakteri baik ini yang akan melawan bakteri jahat yang tumbuh berlebihan. Dia juga akan melawan jamur yang tumbuh berlebihan. Selain itu, bakteri baik ini juga akan mengaktifasi timbulnya enzim pencernaan yang memang biasanya tidak optimal pada penderita saluran cerna. Kemudian apa manfaat garam magnesium? Ini memang dibuat untuk tinggi magnesium, rendah natrium, untuk menyuplai
kebutuhan elektrolit, terutama mereka yang mengalami gangguan saluran cerna. Kalian yang suka sembelit, coba cari sesuatu yang tinggi magnesium, maka sembelit itu akan hilang. Jadi salah satu manfaatnya adalah mengatasi sembelit yang sering terjadi pada penderita asam lambung. Nah, oleh karena itu sebetulnya tiga komposisi ini udah bagus banget untuk mengatasi asam lambung kalian. Ada lagi nih 4 sekawan, yaitu menggunakan tambah dengan bubuk cacing. Bubuk cacing ini saya dedikasikan untuk mereka yang selama 1 atau 2 bulan perihnya masih sangat mengganggu. Kalau perihnya sangat mengganggu berarti terjadi luka. Dan ayo gunakan bubuk cacing untuk mempercepat penyembuhan lukanya, ya. Jadi itu yang sangat penting. Sudah ada pertanyaan? Sudah. Dari Kak Elok Channel. Dok, kelingan udah mulai membaik, tinggal sensasi di kepala, kadang agak pusing, pakai herbal apa ya untuk mengurangi itu? Kak Elok sudah menggunakan 3 sekawan belum? Sudah berapa lama menggunakan 3 sekawan? Ya, boleh Kak Elok mungkin. Untuk teman-teman yang anggota grup, coba tuliskan riwayat pemakaian Terama atau 3 sekawan, menggunakan Terama saja atau 3 sekawan, dan berapa lama menggunakannya, berapa minggu, dan sudah habis berapa toples. Dari situ nanti saya akan mudah menjawab kasus-kasus dari teman-teman yang ajukan. Gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum dok katanya. Belum menggunakan Terama 3 sekawan. Tetapi dia kelingan mulai membaik, tapi kadang kepala agak pusing. Jadi permasalahan di kepala pusing. Oh, berarti bukan salah satu anggota grup kita ya? Iya, Oke, kalau bukan anggota grup kita, teman-teman, untuk mengatasi pusing, pusing terjadi karena asam lambung masih naik. Jadi fokus ke penyembuhan asam lambung dulu. Selama ini Kak Elok menggunakan apa? Coba fokus ke penyembuhan asam lambung dulu. Dan kedua, bisa dibantu dengan vitamin. Carilah vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Jangan B12 saja, B1, B6, B12. Kalau B12 itu kurang, kalau B1, kalau B kompleks terlalu banyak. Untuk kasus seperti ini optimalkan ke B1, B6, B12. Untuk Kak Elok, kira-kira asam lambungnya masih suka tumbuh. Pusing berarti asam lambungnya masih suka naik, maka coba kendalikan asam lambungnya dulu juga dengan pola makan yang benar, ya. Boleh mau pegang. Saya pegang. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Sulis ini, Bu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Sulis. Setelah ikut live, entah kenapa bisa semangat dan yakin bisa sembuh. Amin. Dari Kak Sulis. Oh ya, Kak Sulis. Masalah basir ya? Kak Sulis. Kak Sulis, saya mau bahas masalah basir. Jadi masalah basir, ngomong saya terlalu cepat ya teman-teman. Saya akan perlambat sedikit ya, bismillah. Kebiasaan saya ngomong itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah basir itu sangat berkaitan dengan metabolisme di usus besar. Basir terjadi karena pembengkakan vena pada usus besar. Nah, vena itu seperti kalian menderita varises, tapi varisesnya terjadi pada usus besar. Mengapa sampai terjadi varises di usus besar? Karena satu, makanannya kurang serat sehingga BAB tidak lancar. BAB tidak lancar, maka kalian harus mengejan. Ketika kalian mengejan, maka menimbulkan pembengkakan pada vena. Vena terutama bagian rektum, bagian bawah. Kedua, venanya sendiri, dinding pembuluh darah venanya tidak lentur. Kalau lentur, dia mudah kontraksi, mudah relaksasi. Kontraksi itu akan memompa darah di vena tersebut. Tapi karena tidak lentur, maka dia lebih cenderung untuk mudah memuai, mudah bengkak. Paham ya teman-teman? Nah, untuk memudahkan, untuk melenturkan dia dibutuhkan kalium. Kalium itu terdapat pada apa? Sayuran dan buah. Yang pertama itu. Yang kedua, dindingnya juga harus bersih dari plak. Supaya bersih dari plak, kalian harus banyak makan sayuran dan buah. Kurangi makanan yang menimbulkan peradangan. Nah, makanan yang menimbulkan peradangan itu adalah gorengan dan karbohidrat, gula yang manis. Itu akan menimbulkan peradangan. Yang ketiga, encerkan darahnya sehingga dia mudah berjalan. Kalau darahnya encer, dia mudah berjalan, maka terjadinya varises tidak hanya di rektum, di kaki juga nggak ada. Dengan olahraga,
makanan banyak sayuran dan buah, kurangi gorengan, banyak minum, itu akan melancarkan peredaran darahnya. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi ya. 1, BAB harus lancar biar kita tidak mengejan. Kedua, kuatkan dinding pembuluh darah vena. Bersihkan dinding pembuluh darah vena dari plak. Lenturkan pembuluh darah venanya supaya mudah kontraksi, mudah memompa darah, yaitu dengan makanan tinggi kalium dan kurangi gorengan supaya tidak timbul plak dan hindari yang manis-manis supaya tidak menimbulkan peradangan pada dinding vena. Yang ketiga, aliran darahnya sendiri harus diencerkan, dilancarkan. Jangan kental. Kalau kental dia semakin mudah, semakin suka untuk mengendap. Seperti selokan, semakin banyak sampahnya, maka semakin airnya tidak mengalir kan? Semakin dia mengendap. Oleh karena itu, lancarkan aliran darahnya. Oke. Terus ada pertanyaan dari Kalusia. Dok, saya GERD, nyeri di belikat, sempat ada pendarahan tiap pagi, mulut pahit, ada sedikit darah. Pendarahan. Nah, setiap pagi pendarahan. Pendarahan ada 2, Kak. Ingat ya, kalau dari dahak, pastikan kalau dahak berarti paru-parunya yang bermasalah. Tapi biasanya kita harus batuk dulu. Batuk maka keluar. Kalau darahnya dari air liur, seperti lendir dari air liur, itu kemungkinan dari kerongkongan. Kemungkinan esofagusnya yang mudah berdarah. Pastikan mana dulu pendarahannya. Apakah dahak dari paru-paru, dari bronkus, dari kerongkongan, dari tenggorokan, atau dari kerongkongan, saluran makanan, atau esofagus. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau pendarahan dari paru-paru atau tenggorokan, ada kemungkinan terkena TBC. Dan banyak banget nih saya menjumpai pasien-pasien saya penderita TBC yang disertai dengan penderita asam lambung. Makanya dua-duanya harus disembuhkan. Tapi untuk teman-teman semua saya ngomong gini jangan takut ya, bisa sembuh kok, pasien saya banyak sekali. Ingat, siapa mereka yang sembuh? Yang sembuh adalah mereka yang mengerti tentang sakitnya. Yang kedua mau nurut, ngikuti yang saya anjurkan, mau belajar. Karena saya nggak bisa ngomong seperti ini terus-menerus. Tapi tata laksana lambung udah saya share di kelas. Itu mereka pelajari, mereka pahami, dan mereka ikuti. Sesimpel itu. Pelajari dan diikuti. Nah, masalah nanti tidak sembuh baru akan saya koreksi untuk kita evaluasi setiap hari lewat grup ya. Jadi teman-teman, untuk yang punya banyak penyakit, banyak kok, enggak kalian sendiri banyak sekali. Asam lambung itu memang begitu. Ada yang disertai hipotensi, hipertensi, hipokalemia, anemia. Anemia itu kurang darah, bukan darah rendah ya, beda ya. Kurang darah, bukan darah rendah. Dan banyak banget penyakit-penyakit lain yang menyertai, tetapi bukan berarti itu nggak bisa sembuh. Bisa, tapi ikuti step by step yang saya ajarkan. Yang pertama adalah kendalikan dulu asam lambungnya. Udah itu dulu, asam lambungnya jangan dikendalikan. Asam lambung akan baik jika, ini penting banget ya, dinding lambung kalian mulai menebal. Oleh karena itu program-program yang saya berikan di kelas adalah program-program untuk menebalkan dinding lambung. Memperbaiki sel supaya kembali normal. Oke ya, paham ya? Oke. Ini bisa direcording kan? Bisa. Yang kemarin udah ada semua? Oh iya. Oke, ini Kalusia lagi. Kalusia itu pengguna Teramah baru, Bu. Nah, dia nanya baiknya konsumsi sebelum atau sesudah makan, Bu ya? Sebelum atau sesudah makan bisa dua-duanya, Kak. Sesuaikan dengan kondisi yang nyaman di perut. Bisa sebelum, bisa sesudah. Tapi kebanyakan banyak yang enak sesudah makan. Dan minum dikit-dikit. Itu cara pakainya udah saya share ya, Kak ya, di grup kalau nggak salah. Coba baca kembali pelan-pelan. Nih, salah satu tip bagaimana cara membaca cat yang banyak dengan suara keras. Setiap cat dipencet, suarakan keras, dan kalau perlu disimpan atau dikasih bintang. Tandai dengan bintang sehingga kalian mudah mencarinya, atau simpan di file pribadi atau chat pribadi kita. Saya juga punya chat pribadi. Chat di WA grup, tapi punya saya sendiri. Anggotanya juga saya sendiri. Buat catatan sendiri. Gitu. Hanya buat catatan, itu khusus untuk catatan. Itu bisa dipindahkan ke situ, atau pindahkan ke file ya, Kak? Iya, ke file bisa. Atau ke notes juga bisa. Ke note atau ke itu. Jadi, teman-teman silahkan cari cara. Dan ketika kalian bagaimana cara belajar di WhatsApp dengan gampang,
Rajin baca cat, kalau perlu dengan suara keras biar mudah dipahami. Seperti kita baca Al-Quran dengan suara keras lebih enak kan? Daripada di batin. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kalau Luciana tadi dia pendarahannya tidak dengan batuk, Dok. Tadi. Tidak dengan batuk, warnanya apa, merah ya Kak? Itu berarti ada iritasi pada esofagus. Kalau iritasi pada esofagus, maka sembuhkan iritasinya. Salah yang paling mudah yaitu gunakanlah jus lidah buaya. Teman-teman saya sarankan jangan hanya terama saja, 3 sekawan. Jauh lebih bagus. Komposisi ini udah saya bikin melihat kasus-kasus di lapangan. Dan ini komposisi yang sangat pas. Ada lagi 4 sekawan, yaitu ditambah dengan bubuk cacing. Bubuk cacing ini akan sangat membantu penyembuhan luka, terutama pada lambung dan usus besar. Nah, boleh gunakan dibantu dengan bubuk cacing atau mau coba dulu jus lidah buaya. Mudah-mudahan dengan jus lidah buaya juga akan membantu. Tapi minum dalam keadaan kosong. Jus lidah buaya diminum dalam keadaan kosong supaya lendirnya bisa lama melapisi luka pada esofagus. Oke, begitu ya Kak. Jadi jangan buru-buru ya. Harus dalam keadaan perut kosong. Warnanya merah. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Dok, apakah sudah minum Teramah masih perlu vitamin dan vitamin apa yang cocok untuk penderita atau yang memiliki riwayat asam lambung gitu? Vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Itu nanti di kelas juga saya share beberapa multivitamin yang dibutuhkan. Tetapi jika teman-teman sudah mengalami perkembangan, jangan langsung makan vitamin yang terlalu kompleks ketika lambung sendiri masih bermasalah, pencernaannya belum sesuai dan belum bisa menyerap dengan sempurna. Jadi kita harus melakukan dengan cara yang gentle, dengan cara yang lembut pada lambung yang sedang bermasalah. Yang saya sarankan yang mengandung B1, B6, B12 dan kalian bisa mencari di pasar yang murah meriah dan mudah didapatkan di mana-mana adalah Neurobion. Walaupun kalian boleh menggunakan merek lain ya. Silahkan aja, tapi isinya B1, B6, B12. B1 itu akan sangat memperbaiki saraf. Mengapa saraf? Iya, karena asam lambung sangat mempengaruhi nervus vagus. Ini harus dibenerin biar nervus vagusnya tidak terlalu kuat atau terlalu sensitif. B6 itu penyerapannya rata-rata B6 itu akan terganggu penyerapannya ketika kalian makan yang dibarengi dengan obat kimia. Maka penyerapan B6 akan sangat terganggu. Jadi kompensasi riwayat kalian pernah minum obat kimia dalam jangka panjang, maka kalian butuhkan B6. B12 itu memang akan sulit untuk diserap dan itu membuat kalian menjadi anemia, sedikit anemia dan dikompensasi dengan pemberian vitamin B12 tadi. Kalau B kompleks itu B-nya banyak banget, B1 sampai B15. Saya kira B kompleks nanti saja dulu. Kita akan gunakan yang sekarang menjadi yang sedang dibutuhkan sekarang. Prioritas yang dibutuhkan sekarang, ya. Ini teman-teman dari grup, acungkan tangan dong. Siapa yang dari grup? Boleh mungkin teman-teman yang sudah masuk grup boleh absen. Mungkin dari grup Aslam berapa? Gitu. Ya, atau dari grup kelas yang baru masuk biasanya dari grup kelas. Ayo dari grup mana? Kan penjelasan di live lebih jelaskan lebih banyak kan daripada penjelasan nanti kalau saya berikan dengan kuliah WhatsApp, Kulwap. Kuliah WhatsApp itu akan ada jauh dengan ketemu saya di live akan jauh lebih banyak. Teman-teman, ayo silakan absensi. Boleh nih mungkin tadi untuk Kak Sulis Bu ya. Kemarin cemas sekali karena benjolan udah mulai keluar agak lama masuknya. Karena BAB masih sama setiap hari. Sudah tidak konsumsi obat lambung, hanya obat Pentasa dan 3 sekawan, bubuk cacing, zaitun, dan diet 211. Pentasa itu obat apa ya? Pentasa itu obat lambung. Obat lambung masih diminum. Semua obat lambung akan mempengaruhi kinerja lambung dan usus besar. Salah satunya malah menyebabkan sembelit, mengganggu penyerapan vitamin B12, ada yang mengganggu penyerapan vitamin B6, ada yang menyebabkan kembung, mengganggu peristaltik usus. Oleh karena itu kalau tidak terpaksa, jangan minum obat lambung kalau sudah mengenal 3 sekawan. 3 sekawan bekerja juga jadi tidak optimal jika ada pengganggunya. Mengapa terganggu? 3 sekawan ini butuh asam lambung loh untuk pencernaannya, untuk mencernanya. Tapi kalau asam lambungnya dibumpet oleh golongan PPI, Lanso, Ome misalnya, maka dia juga penyerapannya akan terganggu 3 sekawan.
Memakai sukralfat melapisi dinding lambung, penyerapan 3 sekawan juga akan terganggu. Padahal 3 sekawan ini berperan untuk apa? Untuk memperbaiki saluran cerna yang bermasalah. Jadi biarkan dia bertugas, jangan diganggu dengan obat-obatan kecuali urgent dan pola makan yang keliru. Itu yang kita pegang. Konsep kita adalah membangun saluran cerna yang sehat dan supaya pulih kembali, dan itu butuh kesabaran minimal 3 bulan. Bukan masalah enak tidak enak. Kalau enak tidak enak pakai aja obat kimia. Hari ini perih langsung minum antacid setengah jam sudah membaik. Minum omeprazol sebelum makan, habis makan bakso, habis makan pedas juga akan nyaman. Itu kalau obat kimia. Tapi kita tidak dalam rangka itu, kita dalam rangka membangun sel yang lebih sehat, maka harus sabar dan dengan cara yang benar, dosis yang benar. Oke, mungkin dokter tadi untuk pentasa itu adalah obat untuk peradangan usus. Oh baik. Kakak pentasa ganti dengan dengan cacing, dengan serbuk cacing. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ayo kita sekarang berubah ke hal alami, karena ingat, yang bisa meregenerasi sel adalah herbal dan pola makan sehat. Pentasa sudah sering dipakai, akhirnya berganti dengan cara yang alami. Itu bisa kita lakukan di saat kita urgent. Tapi masa urgent udah lewat, ayo kita mulai lagi dengan cara yang lebih alami supaya terjadi regenerasi sel, ya. Harus berani. Kalian bisa konsultasi kok di grup kalau terjadi sesuatu yang darurat. Oke, ini mungkin ada kakak dari grup Aslam 1 mungkin pakai HP anaknya udah 2 minggu minum Teramah. Mungkin Kak Nay ya tadi yang menggunakan HP anaknya, mungkin boleh tahu dengan kakak siapa ya Kak yang menggunakan HP anak ini. Dari Aslam 1 sudah 2 minggu minum Teramah. Terus? Dia absen. Gimana setelah sudah 2 minggu? Dosisnya berapa yang dipakai? Ingat, dosisnya sesuai anjuran saya ya. Kalau tidak sesuai anjuran itu, maka akan semakin perlama pembangunan lambungnya. Walaupun nanti di tengah jalan dosis bisa ditemukan sendiri dosis yang tepat. Bisa 3 sendok makan, anjuran saya 3 sendok makan, nanti bisa turun 2,5, 2 sendok, atau bahkan mungkin 4, bahkan ada yang sampai 6, ada yang sampai 7. Kalian sendiri yang bisa menentukan, tapi saran saya jangan gunakan dengan dosis terendah, jangan gunakan, karena kalian nggak akan tahu dosis yang baik untuk diri sendiri kalau dari yang terendah. Jangan dosis yang paling kecil, karena hanya kalian takut dengan reaksi detoksnya. Ada teman kita di grup lain, sudah 2 bulan, itu keluhannya dari awal masuk sampai sekarang masih sama. Setelah saya tanya, berapa dosis yang dipakai? 1 sendok makan, hanya minum 1 kali. Minum obat itu harus ada aturannya supaya bekerja sesuai fungsinya. Jadi teman-teman harus perhatikan ini ya. Kalau belum jelas, lebih baik ikut kelas lagi, dengarkan lagi voice note saya, atau membuka-buka lagi voice note saya di kelas walaupun kalian udah keluar, masih bisa diakses. Oke, mungkin tadi itu dari Ibu Sri, mungkin berarti angkatan 39. Dia untuk dosisnya menggunakan 3 sendok makan. Nah, untuk sensasinya kadang masih agak terasa begah perutnya. Tapi udah berkurang ya, Bu? 39 baru 1 minggu kan? 2 minggu. 2 minggu, tapi beliau bilangnya 1 minggu ya? 2 minggu. Oh, 2 minggu, pas ya. Ibu Sri baru 2 minggu kan, baru awal-awal banget, tapi sudah ada pengurangan kan, artinya udah bagus. Sensasi 1 demi 1 sudah mulai berkurang, dan ingat target kita 1 bulan membaik, 3 bulan tuntas. Tapi jangan diganggu dengan pantangan ya, artinya dosis sudah tepat, pola makan sudah tepat. Kadang-kadang kalau udah enakan terganggu pantangan. Masih ingat kan daftar pantangan kan? Ayo lihat dulu daftar pantangannya apa. Ya, jadi jangan diganggu dengan daftar pantangan. Itu sudah bagus loh Bu Sri. Teruskan saja, dan ini untuk putranya ya, untuk anaknya. Enggak, pakai HP anaknya ya, baik. Teruskan saja Bu, tetap semangat. Kita hanya menahan diri selama 3 bulan. Saya selalu mengatakan pada kalian hanya menahan diri untuk 3 bulan, tapi insya Allah akan sembuh seumur hidup efeknya. Tapi kalau kalian tidak bisa menahan diri, minum tidak mau sesuai aturan, takut detoks, takut sakit perut. Padahal kalau sakit juga boleh kan minum obat dokter. Kalian ketakutan, nggak mau berpantang, takut lemes lah, takut ini, takut itu. Ya akhirnya nggak sembuh-sembuh. Saya hanya minta kalian bersabarlah 3 bulan dan ikuti aturan saya. Rajin belajar, rajin membaca, jangan rajin bertanya saja, jangan.
Lebih baik rajin membaca, bertanya apa yang dibaca. Bertanya apa yang dibaca, salah atau benar. Nah itu saya lebih suka diskusi di situ. Semangat ya teman-teman, pasti bisa. Oke, sudah mulai berkurang tadi katanya Bos. Sudah mulai berkurang dan teramanya udah mau habis. Alhamdulillah. Dan teman-teman saya sarankan kalau beli teramah, karena sekarang pengiriman kita panjang ya. Karena kita kekurangan SDM, jadi pengiriman kita panjang. Kalau dulu pesan hari ini masuk langsung bisa kita kirim sore harinya. Sekarang kita tidak selalu bisa begitu. Paling lambat Sabtu Minggu baru kita kirim, paling lambat. Jadi tolong teman-teman kalau pesen jangan sampai nunggu habis baru pesen. Karena pengirimannya cukup lama, jadi teman-teman pesen bisa 2 minggu sebelum habis. Atau baru separuhnya sudah pesen kembali. Gitu. Oke, mungkin ini ada dari Kak Lucia tadi. Untuk sementara menunggu panduan di grup, mau tanya Bu, untuk sarapan dengan kurma dan jenang pati Garut apakah boleh? Bagus Bu, bagus. Tapi ingat, jenang pati Garut adalah karbohidrat. Karbohidrat yang memiliki senyawa berlendir yang akan melapisi mukosa lambung kita seperti halnya sukralfat. Itu karbohidrat. Kurma adalah karbohidrat yang berserat. Serat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mempercepat masa singgah. Kalau berlama-lama di lambung, semakin mengeksploitasi lambung yang sakit. Cepet-cepet, jangan terlalu lama di lambung, biar lambung tidak bekerja keras. Itu bagus, cuma saya sarankan tambah Bu dengan protein ya. Protein dan sayuran. Ibu bisa gunakan protein sebanyak karbo yang Ibu pakai tadi. Disusulkan ketika perut kosong, artinya jangan diburu-buru, dijijal-jijalkan, karena perut kan nggak bisa mencerna banyak-banyak. Disusulkan ketika perut sudah mulai enteng, masukkan protein, sayuran buah. Oke ya Bu, bisa ya Bu? Insya Allah, saya ingin teman-teman itu 3 bulan udah deh nggak usah ketemu saya lagi. Keluar dari grup Aslam yang aktif, masuk ke grup Aslam yang lain, tapi udah sembuh, udah tahu maintenance-nya, dan teman-teman bisa menyebarkan kabar gembira ke orang lain. Itu yang saya inginkan. Sehingga kita semua bisa terbebas dari asam lambung. Karena pasien saya banyak banget loh teman-teman. Itu ada 1000-an penderita asam lambung. Mengapa susah sembuh? Ya luka di tangan aja susah, apalagi luka di lambung ya. Di tangan aja kita kalau mandi jadi tambah sakit. Di lambung kan kita nggak bisa berhenti untuk makan. Oleh karena itu ada teknik-teknik sendiri supaya cepat membaiknya. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin ini dari Bu Sulis tadi ya. Bu Sulis yang untuk pasir. Waktu konsultasi pertama dokter sarankan tetap minum Pentasa. Cuma stop untuk obat lambungnya, ditambah dengan besok akan ada ramuan wasir. Oh baik, berarti Pentasa kalau udah bisa nggak diminum bisa di stop Bu. Artinya waktu itu Ibu mau menunjukkan obat banyak ya. Terus saya sisakan satu yang paling urgent untuk untuk radang usus dulu. Tapi kalau ini udah berjalan lama, apalagi Ibu udah mulai masuk terama berapa minggu ya? Bu Susi itu berapa? Bu Sulis itu 2 mingguan ada nggak Bu? Artinya mulai Pentasa dihentikan. Harus mulai stop kembali ya. Dan ke ininya nanti kemajuannya tolong selalu di-share di grup. Saya ingin sekali kalau dulu saya ada jadwal pagi dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 9 sampai jam 12. Itu untuk ngobrol dengan teman-teman. Cuma sekarang memang waktu saya belum selesai. Banyak banget karyawan baru yang harus saya bimbing langsung dan lain-lain. Jadi mohon maaf, tapi saya akan kembali seperti dulu. Tapi bantu doa. Mudah-mudahan kita saling mendoakan ya Bu ya. Saling mendoakan ya teman-teman. Mudah-mudahan urusan internal saya cepat selesai dan saya segera bisa bimbing teman-teman lagi. Tapi mohon teman-teman terus ngobrol atau ikut aktif terus. Kalau ada waktu entah malam atau kapan pasti akan saya balas ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait tentang asam lambung ataupun seputar kolesterol, kita untuk episode kali ini kita akan berfokus di seputar penyakit asam lambung dan juga kolesterol teman-teman. Nah, mungkin sekilas info dulu nih buat teman-teman yang mau order Terama, itu bisa di TikTok Shop kita. Bisa order Terama, ada Terama satuan, harganya sangat terjangkau, 300 gram, harganya hanya di 89.000 aja. Kalau teman-teman mau bundling juga bisa dengan Terama dengan madu Tanimun. Ini bundling duo, ini harganya terjangkau juga di 225.000, dan kalau mau pakai lengkapnya tadi yang saya bilang
3 sekawan dari Bu Dokter Ganti itu 3 sekawan itu bisa pakai sudah paket lengkap untuk mengobati masalah asam lambung karena teramah ini jamunya, madu imun ini probiotiknya, dan garam ini adalah bantuan elektrolitnya atau mineralnya. Gitu. Itu hanya di 250.000 aja. Nah, sekarang juga kita ada produk baru di TikTok Shop kita ya, teman-teman. Di TikTok Shop kita ada produk baru namanya bubuk cacing. Ini sangat terbatas ya, teman-teman. Jadi, teman-teman cepet-cepetan karena kita stoknya terbatas. Ada di TikTok Shop kita, harganya untuk satuannya itu di 60.000, dan untuk paketnya itu dapat 9 paket, 9 pos ini. Satu pouchnya isinya 10 saset. Untuk Jadi 3 hari. untuk 3 hari. Jadi untuk 9 paket itu isinya ada 90 saset. Harganya di 450.000 aja untuk paketnya. Nah, kalau satu ini tadi saya bilang 60.000. Nah, kemudian di TikTok Shop kita juga ada Kalau paket lebih murah. ya, kalau paket lebih murah tadi ya, teman-teman. 9 paket ini 450.000, jadi teman-teman menghemat sebanyak 90.000 untuk paketannya gitu. Nah, ditambah lagi teman-teman bisa stok banyak. Nah, kemudian di stok kita juga ada gula batu molasses, teman-teman ya. Beratnya 600 gram. Ini satu pouch ini harganya di 50.000 aja, teman-teman. Gula batu molasses. Gitu di TikTok Shop kita. Boleh teman-teman mungkin yang ada pertanyaan terkait mungkin mau nanya-nanya tentang produk kita, boleh banget, atau tanya tentang masalah asam lambung, masalah mungkin ada mager, terus mungkin kita sekarang berfokus di kolesterol, atau teman-teman ada pertanyaan lain di luar penyakit itu juga boleh, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama di sini supaya lebih jelas lagi, mungkin teman-teman supaya tidak salah lagi bagaimana cara penanganannya, pengobatannya. Jadi tidak merembet kemana-mana, tidak semakin parah gitu, teman-teman. Nah, ini kita Teramah. Teramah ini dia teh rempah khas Indonesia. Itu dibuat dari temulawak dan juga kunyit serta beberapa rempah pilihan yang sangat efektif untuk mengobati masalah asam lambung, teman-teman gitu. Untuk menebalkan kembali tadi yang dokter bilang, mukosa lambung atau dinding lambungnya sehingga tebal kembali dan aman dari iritasi dan atau iritasi dari asam lambung, teman-teman gitu ya. Jadi lebih aman untuk nanti misalnya udah sembuh bisa makan pedas lagi, bisa makan asam-asam lagi, bisa makan gorengan lagi. Tapi dengan catatan itu ada waktu konsumsinya. Kita itu 1 bulan membaik, 3 bulan kita usahakan untuk tuntas. Asalkan teman-teman itu mau untuk berpantang dan rutin minum Teramah, teman-teman. Nah, penderita asam lambung itu kenapa ini penting? Ini terdiri dari belasan herbal yang beraktivitas sebagai antibiotik, anti radang, menebalkan mukosa. Riset S2 saya dulu ini menggunakan salah satunya temulawak dengan kulit mimba, itu ternyata memang bisa menebalkan mukosa. Kemudian dia juga akan mengatur pengeluaran enzim asam lambung. Dan dia juga akan menekan pertumbuhan jamur, kemudian melawan radikal bebas. Seorang yang menderita sakit kronis pasti banyak menghasilkan radikal bebas. Dan salah satunya untuk menekan radikal bebas, karena radikal bebas itu akan memperparah sakit biasanya. Jadi kayak lingkaran setan, sakit mengeluarkan radikal bebas menyebabkan sakitnya tambah parah. Nah, ini salah satunya peran dia di sini. Jadi ini isinya belasan herbal dan insya Allah semuanya akan bermanfaat untuk membangun saluran cerna yang lebih sehat sehingga dinding lambung lebih tebal. Asam lambungnya bisa diatur keluar jika dibutuhkan. Jadi asam lambung itu keluar pas kita makan dan tidak terlalu banyak. Kemudian enzim-enzim lain juga akan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Seperti lipase, pepsin, itu juga akan dikeluarkan sesuai kebutuhan ketika saluran cerna kita bagus. Hormon pencernaan juga akan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Hormon lapar, hormon kenyang, dan hormon-hormon yang berkaitan. Itu semua akan dikeluarkan sesuai kebutuhan. Kemudian bakteri baik, bakteri jahat, jamur itu semua terdapat pada komposisi yang pas, yang menyehatkan. Jadi kalau tidak ada bakteri jahat juga berbahaya, teman-teman. Bakteri jahat itu kita butuhkan tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Dan itu kalau saluran cerna kita sehat, maka semuanya akan terdapat dalam jumlah yang sesuai, yang pas. Jadi banyak banget ya teman-teman yang harus
diselesaikan tugasnya oleh Teramah ini. Nah, dibantu oleh probiotik. Probiotik ini adalah madu imun. Ini terdiri dari strain beberapa bakteri. Ada Bifidobacterium, ada juga jenis Lactobacillus. Banyak banget ini jenis bakterinya. Ini berbeda dengan produk-produk lain dan manfaatnya adalah untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat, kemudian juga untuk menekan pertumbuhan jamur yang berlebihan dan mengaktifkan enzim pencernaan. Dia juga bisa bikin mineral loh teman-teman. Dia juga sebagai anti radang karena menghasilkan omega 3. Bakterinya bisa menghasilkan metabolit omega 3. Jadi manfaatnya banyak banget. Apalagi kalian yang sudah terkena COVID biasanya akan menderita asam lambung yang lebih parah dari yang tidak menderita asam COVID. Oleh karena itu, ini jangan ditinggalkan. Dan kalau garam magnesium ini, tinggi magnesium, itu akan menyeimbangkan elektrolit kalian. Elektrolit itu akan terganggu terutama mereka yang menderita radang usus. Dan manfaat elektrolit itu tidak hanya digunakan di usus, tapi di lambung juga digunakan. Nah, rata-rata penderita gangguan cerna itu akan terjadi hipomagnesium. Nah, ini akan disumbang oleh magnesium yang tinggi pada garam kita yang memang dibuat untuk itu. Manfaatnya banyak banget, anti sembelit, kemudian juga dia sebagai anti sembelit, apalagi Mas? Melancarkan peredaran darah, anti radang, menambah energi. Oh, menambah energi. Jadi kalau kalian suka lemes ya, tadi kan ada yang nanya, dokter saya suka pusing, coba totolkan garam laut di bawah lidah. Dan untuk kalian yang terkomplikasi giginya karena asam lambung suka keluar menjadi keropos, coba kalian suka berkumur-kumur dengan air garam ini, termasuk tadi yang berdarah. Maaf, saya sampai lupa menyampaikan yang tadi berdarah pada pada kerongkongannya, esofagusnya, coba berkumur-kumur dengan garam dan ditelan. Itu juga akan mempengaruhi penyembuhannya. Saya lupa menyampaikan tadi. Mudah-mudahan beliau masih hadir ya. Masih hadir ya mudah-mudahan. Bu siapa? Bu Lucy tadi. Bu Lucy ya. Mudah-mudahan masih hadir ya Bu Lucy ya. Ikut kumur-kumur pakai ini ya. Itu akan sangat bantu. Teman-teman kita yang sakit gigi pun juga akan sangat terbantu dengan ini. Berkumur-kumur pakai air garam. Jadi mengapa ini wajib? 3 sekawan jauh lebih baik dari hanya Teramah saja karena manfaatnya luar biasa. Termasuk nanti ditambah dengan bubuk cacing. Nah, saran saya untuk Ibu Sulis kalau udah radang usus tambahkan bubuk cacing. Ada pertanyaan lain? Oke, kebetulan nih Ibu Lucy masih ada. Oke. Jadi mungkin untuk ramuan hipertensi menggunakan yang mana, Dok? Ya, Dok, untuk dokter untuk suami gitu, hipertensi. Bu Lucy, saya mau cerita dulu ya hipertensi ya. Masalah hipertensi itu satu, biar Ibu paham, maka obat yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme yang terjadi. Pada penderita hipertensi itu satu, pembuluh darahnya kaku. Maka kita harus mencari herbal yang bisa melembutkan pembuluh darah. Ini satu. Kemudian kedua, yaitu terjadi aliran darah yang tidak lancar. Aliran darah ini harus kita lancarkan. Ketiga, pada ginjal itu ada suatu hormon yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi terjadinya kelenturan, biar kalian paham gimana. Di ginjal itu dihasilkan satu hormon, yang hormon ini akan mempengaruhi hipertensi kalian. Berarti ginjalnya harus kita kuatkan juga. Nah, jadi ada 3 hal. Prinsip utama yang harus diperbaiki pada penderita hipertensi. Pembuluh darahnya dilenturkan, aliran darahnya dilancarkan, ginjalnya juga diperbaiki supaya hormonnya itu bisa dikendalikan, dan dia juga tidak memberikan efek buruk pada ginjal, karena hipertensi efek sampingnya pada ginjal, jantungnya juga dikuatkan. Jadi pola makan, Bu, ini harus dirubah. Pola makan diet 211 yang sering saya ajarkan harus diterapkan di suami. Termasuk pemakaian minyak zaitun. Itu. Kemudian Teramah itu penting. Kenapa? Teramah itu sifat anti radangnya sangat kuat. Semua penyakit kronis pasti ada peradangan. Peradangan itu menyebabkan pembuluh darahnya menjadi tidak lentur. Nah, gunakanlah juga Teramah. Termasuk mengapa probiotik penting? Tadi probiotik menghasilkan omega 3. Omega 3 bisa mengencerkan darah. Jadi penting dipakai. Kemudian magnesium itu juga digunakan untuk tadi melancarkan aliran darah, mencegah terjadinya sakit jantung. Tambahannya apa? Saya nggak akan rumit Ibu untuk hipertensi. Ibu bisa tambahkan akar alang-alang saja.
1 genggam pada rebusan teramah. Tapi lain-lain seperti yang saya sebutkan ya, ikut program kita. Diet 211, 3 sekawan, hanya tambahkan akar alang-alang. Kalau ini tidak bisa baik selama 1 bulan, baru nanti saya buatkan ramuan khusus untuk beliau. Tapi saya harapkan yang ringan saja bisa memperbaiki. Asal, tadi itu Bu, tips 1 sampai 7 harus benar ya. Ibu tahu kan tips 1 sampai 7? Ayo, siapa yang tahu? 1, minum jamu 3 sekawan, teramah dengan benar. Dosisnya tepat, cara bikinnya juga tepat. Yang kedua, bisa mengatasi cemas. Ini wajib, karena kecemasan akan memperburuk semua penyakit. Ketiga, diet 211. Diet 211 dengan benar. Dengan benar. Kadang-kadang komposisinya benar, porsinya salah. Porsinya udah benar, komposisinya salah. Itu jadi nggak tepat. Diet 211 dengan benar dan disiplin. Keempat, pantangan. Jauhi pantangan. Kelima, rajin berzikir, yoga, meditasi, afirmasi. Tergantung agama masing-masing. Ketujuh, tadi udah berapa? 6. Keenam, olahraga sama berjemur. Vitamin D itu terdapat pada ikan, daging, juga sinar matahari. Yang ketujuh, suplementasi. Gunakan vitamin yang sesuai. Ikuti program dulu untuk ibu, suami. Nanti setiap 1 bulan kita kontrol. Biasanya Bu membaik. Udah banyak banget yang begitu. Jadi saya nggak akan memberikan vitamin yang rumit atau herbal yang harus saya buatkan khusus. Saya kok nggak pingin seperti itu ya Bu. Saya ingin dengan cara sederhana, nyaman, karena teramah itu enak. Kalau ramuan yang saya buatkan khusus untuk, ya tergantung penyakitnya, rata-rata lebih pahit. Malah nggak enak. Jadi saran saya sama yang ada dulu dimanfaatkan dan hasilnya memuaskan. Oke ya? Bisa ya Bu Susi? Ada pertanyaan lagi Mas? Mungkin teman-teman yang mau bertanya terkait asam lambung atau masalah masalah GERD, kolesterol. Kita ngobrolin kolesterol? Boleh, kolesterol. Mungkin tadi membahas sedikit tentang aliran darah gitu ya, kolesterol gitu. Mungkin penyebab utama kolesterol tuh apa sih Bu Dokter, mungkin bagi orang-orang mungkin supaya bisa menghindarinya gitu. Kolesterol dulu ya. Mungkin saya jelaskan kolesterol dulu apa ya. Teman-teman, apa itu kolesterol? Kolesterol itu orang mengenalnya kolesterol itu ada kolesterol jahat, kolesterol baik. Sebetulnya jenis lemak di dalam tubuh kita itu banyak banget jenisnya. Tapi yang kita kenal adalah kolesterol jahat, kolesterol baik. Oke, kita ngomongin masalah ini saja dulu ya. Kolesterol jahat kita kenal dengan LDL. LDL itu kita butuhkan di tubuh kita, manfaatnya untuk membuat hormon. Tubuh kita itu memang bekerja dengan hormon. Tanpa hormon kita nggak bisa. 1 untuk hormon, kedua untuk membangun selaput otak. Myelin otak. Selaput otak itu juga terbuat dari kolesterol. Jadi manfaatnya ini untuk hormon wanita, hormon pria, insulin, semua hal yang hormon, jenisnya hormon pasti pakai kolesterol, dan untuk membangun sel otak. Oleh karena itu kolesterol nggak boleh kurang, ibu-ibu, teman-teman, dan harus selalu dipakai untuk hormon dan pembangunan sel-sel saraf tadi. Hanya jika kolesterol ini yang banyak adalah LDL-nya, maka dia cenderung untuk diendapkan di pembuluh darah. LDL itu kolesterol jahat yang diendapkan di pembuluh darah. Supaya tidak mengendap, maka pembuluh darahnya harus mulus. Dia itu mengendap karena pembuluh darahnya itu apa ini? Kroak. Bahasa Jawa kroak, kalau bahasa Indonesianya apa? Ada endapan gitu. Oh enggak, kroak, luka-luka. Apa? Kalau jalan luka-luka itu apa namanya? Berlubang-lubang. Nah, pembuluh darahnya berlubang-lubang, maka si LDL ini cenderung akan mengendap. Supaya tidak mengendap, supaya dia itu hanya, karena darah itu kan hanya untuk lewat sebetulnya. Dia kan harusnya kembali ke hati untuk diproduksi, untuk dibuat sebagai hormon dan sel saraf. Nah, aliran darah atau pembuluh darah itu kayak jalan raya, dia hanya untuk lewat aja sebetulnya. Tapi karena jalannya tidak mulus, lubang-lubang, maka dia cenderung mengendap di situ, dan itu yang berbahaya. Kolesterol ini berbahaya. Kalau mengendap, maka pembuluh darah kita menjadi kaku.
menyempit. Akibatnya apa? Mudah terjadi hipertensi, mudah terjadi plak, gitu kan? Syarat supaya dia tidak mengendap adalah mulus. Pembuluh darahnya harus mulus, tidak berlubang-lubang. Lubang itu menandakan adanya peradangan. Berarti supaya tidak terjadi peradangan, harus, ingat nggak tadi? Harus? Lancarkan peradangan bisa. Kalau supaya tidak terjadi peradangan harus? Nanti dulu konsepnya, harus apa? Harus makan buah dan sayur juga. Harus banyak makan sayuran dan buah karena dia memiliki sifat anti radang. Kedua, menghindari karbo yang berlebihan. Jadi karbohidrat yang berlebihan itu makan nasi terlalu banyak. Karbohidrat kalian tahu ya, termasuk yang manis-manis itu terlalu banyak, itu membuat peradangan di pembuluh darah. Akibatnya apa? Kolesterolnya itu mengendap. Nah, kalau udah gitu ya udah deh, tidak lama kemudian terjadi hipertensi lah dan lain-lain. Siapa, Mas? Dikecilin aja. Sebentar ya. Paham ya? Nah, itu satu. Jadi jangan sampai ada peradangan supaya kolesterolnya tidak mengendap. Kedua, kolesterolnya juga jangan kebanyakan. Teman-teman tahu kan yang namanya HDL? HDL itu kolesterol baik. Dia seperti truk. LDL sampah, HDL truknya. Nah, kalau kita punya satu truk, sampahnya ada 4, itu selamat kita dari penyakit jantung. Truk 1 ngangkat 4 karung sampah, itu selamat. Jadi HDL itu paling enggak perbandingan HDL dan LDL itu 1:4. Itu akan aman dari sakit jantung. Tapi fakta di lapangan, HDL-nya 50, LDL-nya 200, 1:4 itu sudah menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman. Pegel-pegel di badan itu sinyal. Allah itu berikan sinyal sebelum kita terjadi sakit. Oleh karena itu kita harus beruntung ya, diberi alarm dulu. Nah, itu hanya minimal. Oleh karena itu HDL-nya harus kita tingkatkan. Jumlah truknya harus kita banyakkan supaya tidak banyak sampah-sampah yang berserakan di pembuluh darah. Cara meningkatkan HDL dengan minum minyak zaitun mentah. Minum VCO mentah. Jadi kalau minum minyak itu yang rendah lemak jenuhnya, karena bahan baku kolesterol adalah lemak jenuh. Minyak zaitun adalah yang kaya mengandung omega 9, bukan omega 3. Omega 3 itu minyak ikan. Omega 9. Dan ini akan sangat bagus jika dimakan mentah dan akan meningkatkan HDL-nya. HDL itu truk, ingat ya. Ketika truknya banyak, maka dia bisa mengangkut sampahnya. Sampahnya LDL. Diangkut ke hati untuk diolah menjadi hormon dan bahan baku untuk sel saraf. Rumit ya? Nggak apa-apa, tapi kalian paham ya. Ingat, LDL itu sampah, HDL-nya adalah truk sampahnya. Agar kita sehat, tambah truk sampahnya dengan konsumsi minyak zaitun mentah. Terus apalagi untuk mengurangi sampahnya, maka kita harus mengurangi konsumsi lemak jenuh. Lemak jenuh itu sumbernya gorengan, kemudian daging, ikan yang dimakan bersama gula. Yang manis-manis. Manis-manis, yang bersama manis-manis. Jadi kalian memilih daging yang tanpa lemak, tetapi syaratnya juga harus mengurangi yang manis-manis. Karena kalau tidak, itu sama aja akan membuat kolesterol menjadi tinggi. Oke ya, paham nggak? Bisa dimengerti ya teman-teman? Ayo dong bertanya. Oke, mungkin ada di Kak Nur Hikmah. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam Kak Nur Hikmah. Halo Kak Nur Hikmah, ini grup 5 saya hafal karena beliau aktif di grup. Kak Nur Hikmah ya. Bu Sulis grup 1 ya. Bu Nur Hikmah, ayo dong nanya apa? Tadi kita ngobrolin kolesterol loh. Teman-teman, saya tuh ingin kita tuh hidup sehat, bukan hanya asam lambungnya yang kuat, pencernaannya sehat, tapi juga nggak ada hipertensi, nggak ada sembelit, nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes. Itu semua akan hilang kalau gaya hidup kita sehat. Kesehatan kita bermula dari kesehatan saluran cerna. Oleh karena itu saran saya teman-teman, kalau kalian sudah mampu, lakukanlah puasa rutin. Senin Kemis kah,
puasa Daud kah, kalau puasa Ramadan, kalau kuat lakukan. Itu akan sangat-sangat bagus ya teman-teman. Kemarin ada loh pasien yang datang kemari, beliau sering melakukan puasa dan mengikuti pola makan yang saya share di postingan, 50% asam lambungnya itu sudah membaik. Keren ya. Ditambah sekarang dengan 3 sekawan, harusnya kalian bisa mencapai 100%. Oke, ada yang bertanya, Bu Sulis masih hadir nggak? Bu Sulis. Bu Lucy dan Bu Sulis. Masih ada? Kita lihat ya. Oh, Bu Lucy masih ada. Bu Sri ada, masih ada. Halo Bu Sri, silakan bertanya. Boleh teman-teman, mungkin ya ada yang pertanyaan terkait tentang asam lambung dan juga kolesterol. Kolesterol? Boleh silakan ditanyakan di sini, karena kan biar lebih enak lagi diskusinya. Kalau di grup kan kadang tenggelam atau jawabnya mungkin lama gitu ya. Di sini Atau kan chat. Kalau chat itu kan saya nggak bisa nulis banyak, nggak sebanyak ketika saya ngomong teman-teman. Tapi kalau saya pakai voice note, kalian nanti nggak bisa search lagi, nggak bisa mencari lagi. Nggak ada keyword yang bisa dipakai. Makanya saya lebih suka kalau di grup itu pakai chat, supaya kalian bisa mengulang lagi dengan search atau cari keywordnya. Saya lagi ngomongin vitamin, kalian cari di grup vitamin, maka akan mudah dicari, ketemu kembali. Ngomongin diet 211, kalian bisa mencari kembali dan itu lebih mudah. Ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Lucia tadi. Dok, mau tanya, untuk cemilan di sela-sela makan berat yang aman dan sehat mungkin apa ya? Gunakanlah buah dan sayuran. Karena buah dan sayuran tidak akan mengeksploitasi saluran enzim saluran cerna yang sedang sakit. Pilih yang rasanya datar-datar aja dulu Bu, jangan terlalu manis, jangan asem, apalagi jangan pahit, itu jangan banget ya. Jadi pilih yang sesuai dulu, pilih saluran yang sesuai dulu, itu ya. Mungkin mentimun tadi. Mentimun, bengkoang, pir yang tawar. Kalau pepaya nggak terlalu manis, itu bagus. Kira-kira seperti itu. Buah naga juga tawar. Itu ya Bu Lucy atau Kak Lucy ya. Jadi untuk makanan-makanan cemilan yang aman untuk dikonsumsi bagi penderita asam lambung ya tadi, mungkin buah-buahan yang rasanya tawar, dan bisa juga sayur-sayuran juga mungkin ya Pak Bu. Tadi yang tawar seperti timun ada, terus buah naga, terus daging kelapa juga bisa Bu ya. Daging kelapa. Yang penting rasanya tawar, tidak terlalu manis atau tidak terlalu asam, ataupun tidak terlalu, apalagi kalau buah ya, pahit mungkin ya, pare. Iya, karena kalau tadi yang terlalu itu tidak baik juga, karena tadi akan mengeksploitasi enzim, jadi fungsi kerja lambungnya jadi semakin berat, dan itu malah justru akan memperlambat dari proses penyembuhan di lambungnya teman-teman gitu. Oke, mungkin ini dari Bu Sulis, masih setia belajar sampai selesai, dinding kamar sampai mulai full coret-coretan materi kuliah. Ih, keren loh Bu Sulis. Bu Sulis, perkembangannya jenengan udah berapa lama sih ikut kita? Ada berapa minggu? Perkembangannya gimana Bu? BAB udah lancar setiap hari kan sekarang? Cerita ya Bu, perkembangannya 2 minggu ya? 2 minggu bersama kebun kita ya, bersama Dokter Erna. Nanti ceritakan ya. Atau mau menjawab pertanyaan lain? Ini ada satu lagi dari Kak Nur Hikmah mungkin. Boleh mungkin ada pertanyaan dari Kak Nur Hikmah. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leher saya kadang terasa sakit, kaku. Apakah itu gejala dari kolesterol? Mungkin. Sangat mungkin, tapi Ibu harus cek makannya. Biasanya kalau Ibu minum makan kuning telur yang sensitif, itu langsung kerasa. Kalau enggak, kalau emang Ibu tidak merasa yang menyebabkan kolesterol, ingat tadi kuning lemak ya, lemak jenuh. Kuning telur, gorengan. Kemudian apalagi ya? Atau Ibu mencampur apa-apa dengan minyak sawit. Minyak sawit itu tinggi loh lemak jenuhnya. Di antara minyak nabati, dia minyak jenuhnya termasuk tinggi, makanya saya sarankan Ibu gunakan minyak nabati yang rendah lemak jenuhnya, yaitu minyak canola, minyak soy, kedelai. Tapi saran saya terbagus adalah canola.
Kalau bisa dengan minyak zaitun lebih bagus lagi. Tapi tidak untuk menggoreng. Memang menggoreng nggak boleh kan? Untuk numis oke lah. Nah, Ibu perhatikan kira-kira itu enggak. Kalau enggak berarti karena pengaruh dari asam lambung. Ibu berjemur, olahraga, dan makanlah sayuran yang tinggi kalium. Hampir semua sayuran itu tinggi kalium. Sayuran dan buah jangan dilewatkan. Karena makanan yang tinggi kalium ini akan melenturkan otot kita dan melenturkan pembuluh darah kita. Ya. Bu Sulis cerita dong perkembangannya. Oke, Bu Sulis nih udah cerita dia 3 minggu dokter Mm-mm. toples sisa sedikit. Bagus. Terus masalah lambung hampir goodbye katanya. Sip. Tinggal masalah usus. Tinggal belikat kanan dan punggung yang agak nyeri sedikit. Oke, udah banyak berkurang. Ada berapa persen, Bu? 50% lebih ada? 50%? Masalah punggung, belikat itu artinya asam lambung masih tinggi. Dan terus-menerus, Bu, target kita kan 3 bulan. Fokus ya. Kita akan menekan asam lambung supaya tidak tinggi. Ingat, Bu, ketika kita ngobati asam lambung, yang paling mudah kita obati adalah sekitar area lambung dulu. Rasa mengganjal di tenggorokan, di kerongkongan, itu akan terakhir, karena dia akan jauh dari lambung. Kan ketika Ibu makan, kan nampungnya di lambung, kan? Teramahnya ada di lambung. Jadi yang sekitar lambung dulu yang akan membaik, baru ke atas. Kerongkongan lebih dekat daripada lambung, maka ini akan lebih cepat. Ingat, usus besar itu lebih jauh lagi dari lambung, jadi dia yang terakhir. Jadi sabar ya, Bu. Radang usus itu sebenarnya agak lama, tapi bukan berarti tidak sembuh. Pasien kita yang radang usus baik banyak sekali. Dan biasanya yang menderita radang usus juga disertai asam uratnya tinggi. Ibu Sulis asam uratnya tinggi enggak? Mungkin ini Bu Sulis nih yang sensasi yang bisa dirasakan mungkin awalnya lambungnya perih, sendawa, susah kentut, panas kerongkongan dan tenggorokan, kemudian nyeri punggung. Berarti tadi tinggal belikat aja dan punggungnya. Bu Susi ini masalahnya banyak ya sensasinya, tapi sekarang tinggal belikat dan punggung. Sensasi satu demi satu akan hilang seiring dengan perbaikan pembangunan lambung dan saluran cerna. Itu yang kita pegang ya teman-teman, sabar. Tapi kalian harus menggunakan pengobatan dengan cara yang tepat, cara yang benar, dan sabar. Juga herbal yang benar. Herbalnya komplit. Itu akan jauh membuat kalian lebih cepat sehat daripada herbal yang kalian gunakan adalah seadanya saja. Mungkin ada lagi nih dari K3 Cahaya. Halo K3 Cahaya, salam kenal. Dok, sakit asam kok nyampe perut bawah ya? Kenapa kira-kira? Sampai agak sakit di perut bawah ya? Teman-teman harus tahu letak anatomi asam lambung. Jadi esofagus sampai lambung ke ke ulu hati. Ulu hati itu bagian apa ya? Ulu hati itu bagian sphinkternya, di ulu hati di situ, sphinkter esofagusnya. Kemudian ada perut lambung atau disebut antrum. Antrum itu letaknya di kiri. Itu yang paling sering kena, ya namanya juga perut. Pasti kalau jatuh, suatu cairan jatuh pasti paling bawah. Ya kan? Ya. Ngomong gue terlalu cepat gak sih? Teman-teman, saya ngomongnya terlalu cepat gak sih? Itulah kebiasaan saya jelek banget. Cairan pasti jatuhnya di paling bawah, di antrumnya, cembungannya, perutnya. Jadi kenapa orang sakit lambung pasti yang pertama kali nyeri sebelah kiri? Ya kan, paling bawah? Karena itu yang paling sering teriritasi. Kemudian iritasi itu akan naik ke atas, paling dekat tentu adalah antrum bagian esofagusnya, pilorusnya. Nah, di situ ulu hati mulai sakit. Ulu hatinya sakit, antrum itu udah yang paling umum. Pertanyaannya apa tadi? Agak sakit di perut bagian bawah. Kalau udah perut ke bagian bawah, itu sudah mendekati dengan usus 12 jari. Oleh karena itu teman-teman jangan biarkan sakit sekalian menjalar sampai ke bawah, ke usus. Usus 12 jari itu letaknya di sekitar pusar, kemudian turun lagi menjadi usus besar. Oleh karena itu segera diobati supaya tidak menjalar kemana-mana dengan cara yang tepat. Ya, saya pernah punya pasien, beliau sangat patuh dengan dokter, minum obat selama 1 tahun, tertib, obat habis, periksa lagi habis. Apa yang terjadi? Semakin lama bukan semakin baik, semakin susah BAB dan seterusnya. Dan ketika di kolonoskopi sudah terjadi usus besar. Saya tidak menyalahkan obatnya, tapi harus berpikir kita meregenerasi sel, memperbaiki sel sakit menjadi sel sehat, sel rusak menjadi sel yang kuat. Intinya itu.
medis tidak ada konsep meregenerasi sel dan memang tidak bisa. Karena yang bisa meregenerasi sel adalah bahan-bahan alami. Apa itu? Makanan sehat dan herbal. Herbal sangat dibutuhkan karena memiliki senyawa aktif yang beribu-ribu kali, beratus-ratus kali lebih kuat dibandingkan sayuran. Kalau kita makan sayuran satu mangkok bisa, kalau herbal kencur satu mangkok nggak mungkin bisa. Karena satu ruas saja udah cukup. Dan mungkin nutrisi yang terkandung satu ruas kencur sama dengan satu mangkok bayam. Karena memang senyawa aktif pada herbal itu banyak. Oleh karena itu herbal sangat dibutuhkan kalau kita ingin lebih cepat cepat perkembangannya. Progresnya pengen cepat, mau pertama harus pakai herbal karena memang herbal dibuat Tuhan untuk mengobati orang sakit secara alami dan bisa untuk meregenerasi sel. Jadi itu yang diingat ya teman-teman ya. Oke, mungkin tadi sedikit menerangkan teman-teman ya. Tadi mungkin kenapa perut bagian bawah dulu yang sakit gitu Bu ya. Mungkin ibaratnya kita seperti botol gitu ya. Botol diisi air pasti yang bawahnya dulu kan. Gitu. Nah, makanya mungkin teman-teman merasa efeknya tuh terasa di bagian bawah dulu baru ke atas gitu teman-teman. Kenapa tadi makanya sakit di bagian bawah. Nah, terus tadi sedikit merangkum juga apa bedanya sih obat dokter dengan obat herbal gitu ya. Mungkin kalau obat dokter itu tadi yang dijelaskan oleh dokter Rena, obat dokter itu hanya menyembuhkan sesaat aja teman-teman, tidak ada regenerasi sel baru atau sel sehat. Nah, tapi kalau untuk herbal itu walaupun memang cara kerjanya agak lambat dibandingkan dengan obat dokter tidak instan, tapi dia ada namanya regenerasi sel sehat baru teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang mengkonsumsi herbal ya sabar-sabar aja karena kita nama juga membangun sel sehat baru gitu. Tidak hanya mengobati sesaat tapi mengobati untuk jangka panjangnya teman-teman gitu. Jadi begini ya, obat dokter misalnya jenis omeprazol, lansoprazol, dia itu kerjanya memblok bumpet. Bahasa bumpet itu bahasa Indonesianya apa ya bumpet? Menyumbat menyumbat supaya asam lambungnya nggak keluar. Lubang-lubang asam lambung itu disumbat supaya tidak keluar. Itu buat kita enak. Tapi kalau terus-menerus tentu berbahaya. Karena kita diciptakan Tuhan memang butuh asam lambung. Asam lambung itu manfaatnya untuk apa teman-teman? Satu, membunuh kuman yang masuk, antiseptik, makanya dia dikeluarkan setelah makanan keluar kan? Setelah makanan masuk. Makanan masuk, asam lambung akan dikeluarkan. Dua, dia akan ngoprak-oprak. Bahasa Indonesianya apa? Ngoprak-oprak. Mengaktifasi, menginduksi supaya otot lambung bergerak. Karena mau blender kan? Memblender, mau mengolah itu, menghancurkan, itu diinduksi oleh asam lambung. Dia juga mulai mengaktifasi enzim-enzim lain. Enzim pepsin, enzim lipase suruh siap-siap. Siap-siap dong, nih makanan udah mulai masuk. Kalian harus siap siaga untuk mengolahnya. Itulah mengapa asam lambungnya yang menyebabkan perut kita sakit karena dia perannya paling banyak dan paling utama dan paling pertama. Bukan enzim yang lain, bukan lipase, bukan pepsin, enggak. Dia akan bergerak setelah asam lambung bekerja. Oleh karena itu, Allah ciptakan asam lambung yang utama. Tapi ketika dia bermasalah, maka dia juga yang menyebabkan sakit pada lambung kita. Dan perlu teman-teman ketahui, pH asam lambung itu sangat asam, pH-nya 2. Terkena tangan aja akan terasa panas. Merah gitu ruang. Tetapi lambung kita kenapa nggak panas kalau sehat? Karena dibuat tebal oleh Allah. Tebal. Asam lambungnya itu tebal sehingga kuat. Nah, ketika kalian menderita asam lambung, menderita gastritis, GERD, MAH, dan sejenisnya, dinding asam lambungnya menipis, maka ketika asam lambungnya keluar, terasa perih dan mudah terluka. Kira-kira begitu. Oke, ini tadi Bu Sulis ya, dia mau diskusi kita. Mungkin kalau BAB-nya masih belum ada mulai kebelat, cuma terasa ada yang harus dikeluarin. Jadi saya toilet training setiap pagi setelah olah nafas dan meditasi biar nggak numpuk sampahnya. Cuma saya bingung dan galau, ambilnya kok semakin muncul, mungkin bisa manfaat. Saya menanamkan pada pikiran dan hati, pola makan sehat adalah salah satu cara kita untuk
berusaha pada Allah gitu, ikhtiar gitu, cari ikhtiar. Terus mungkin seperti itu. Jadi dia masih ada rasa mules-mules yang mungkin harus dikeluarkan seperti itu. Jadi Bu Sulis, Ibu belum terjadi refleks BAB ya, cuma ada rasa ingin. Nggak apa-apa, dilatih terus Bu, supaya sarafnya sensitif lagi. Mudah-mudahan nanti setelah lepas pentasa tadi ya. Pentasa ya. Pentasa udah lepas, itu membuat refleks Ibu semakin bagus. Kemudian kedua, olahraga, jalan kaki. Jalan kaki akan merangsang terjadinya peristaltik usus. Teman-teman ingat nggak kalau habis operasi pasti suruh jalan kaki dulu kan, supaya bisa kentut, kata dokternya gitu kan. Tujuannya adalah untuk menggerakkan peristaltik. Maka Ibu cobalah olahraga ringan agar terjadi peristaltik usus ya. Begitu ya, jalan kaki aja yang ringan supaya terjadi peristaltik usus. Mungkin tadi ada lagi nih dari Kak Sri. Dokter, untuk sakitnya berpindah-pindah, cara mengatasi bagaimana dok? Apa itu termasuk sakit GERD atau aslam? Sakitnya berpindah-pindah nih. Sakit GERD atau aslam? GERD itu ya karena aslam. Jadi teman-teman, apa itu aslam? Aslam itu nama enzim. Ini hanya bahasa di kedokteran, ini sebutannya bukan aslam. Nggak ada penyakit aslam. Aslam itu asam lambung, enzim yang dihasilkan oleh lambung untuk mencerna, seperti yang saya tadi terangkan di atas. Tapi saya menggunakan bahasa yang mudah kalian pahami. Bahasa awam, kalian kalau minum air mineral bilangnya aqua kan? Padahal aqua itu adalah minum air mineral. Dan yang kalian minum belum tentu aqua juga. Bisa ada merek lain, apa namanya? La Mineral atau apa merek-merek Cleo atau apa gitu kan. Tapi memang tapi kalian ngomongnya selalu aqua. Naik sepeda motor kalian juga ngomongnya pakai Honda. Padahal kan mungkin bisa aja pakai Yamaha. Nah, kayak saya, asam lambung itu sebenarnya bukan penyakit, Bu. Cuma ini sebutan untuk seluruh gangguan saluran cerna yang disebabkan karena ketidakseimbangan atau ya karena asam lambung, bukan ketidakseimbangan. Karena tidak bisa bermanfaatnya asam lambung semestinya. Tidak berfungsinya asam lambung semestinya. Bisa mah, bisa dispepsia, bisa mah, bisa gastritis, bisa GERD, bisa termasuk radang usus. Radang usus itu juga namanya banyak sekali. Ada irritable bowel syndrome, IBS. Ada yang disebut divertikulitis. Tapi sebetulnya sama kok. Yang membedakan adalah gejalanya, sama dia udah sampai mana. Kalau udah naik ya baru namanya GERD, tapi awal-awalnya sebelum GERD pasti terkena gastritis dulu. Begitu ya Bu ya. Jadi apapun namanya selama belum kanker, medis maupun obat herbalnya sama. Makanya mau GERD, mau dispepsia, mau gastritis, mau mah atau mau IBL atau divertikulitis, IBS maksud saya, obatnya lansoprazol, omeprazol, ranitidin, itu terus. Nah, itu artinya obat medis sama, cuma namanya saja yang berbeda berdasarkan keluhan pasien. Gitu ya. Berdasarkan letaknya gitu. Berdasarkan letaknya dan efek dari asam lambung itu mempengaruhi. Kurang lebih begitu. Ini dari Kak Sri Mulyati. Alhamdulillah teramannya sudah datang. Mulut masih terasa asam dan berdahak dok. Terima kasih dokter, sehat selalu. Berdahak, ingat dahak bisa dari dua, dari kerongkongan atau tenggorokan. Ibu-ibu suka mengeluarkan liur kan di mulut, liur. Nah, kerongkongan kita juga bisa mengeluarkan liur. Itu yang kita ngomong dahak. Tapi sebetulnya dahak itu pantasnya untuk tenggorokan. Dari saluran nafas, itu dahak. Kalau sini lendir ya, seperti di mulut mengandung air liur kan. Nah, semua mukosa itu seperti lapisan pipika dalam kita itu, meling-meling gitu, itu mukosa. Pasti mengeluarkan air liur. Lendir, itu memang manfaatnya untuk imun kita. Untuk merangkap kuman-kuman yang masuk. Nah, ketika kita sakit, lendirnya menjadi berlebihan. Respon imunnya menjadi berlebihan. Makanya ketika orang sakit asam lambung atau sariawan itu menjadi meludah terus kan. Serasa meludah terus kan. Nah, itu memang sedang sakit. Tapi kalau kalian udah sehat, nanti juga akan normal.
Mengapa rasa pahit? Rasa pahit itu karena asam lambungnya naik. Asam lambung itu rasanya sedikit pahit. Asam lambungnya naik dan itu menjadi lidah terasa pahit. Tapi nanti seiringnya membaik, lambung kalian, gejala-gejala tadi atau sensasi-sensasi tadi akan membaik. Oke ya? Ada yang kok nggak ada yang nanyain kolesterol ya? Atau jantung ya? Atau apa? Boleh mungkin teman-teman mau Jam berapa ya sekarang? Masih setengah 11, setengah jam lagi. Setengah jam lagi kita selesaikan ya. Mungkin boleh teman-teman yang mau nanya di luar asam lambung juga boleh, mau tanya tentang jantung, hipertensi, atau diabetes, yang lain juga boleh teman-teman, silakan aja diketikkan di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama dengan Dokter Erna. Mungkin di sini ada Kak Fauzi. Yang ikut siapa? Berapa? Ada 12 yang stay. Mungkin di sini ada Kak Fauzi, alhamdulillah saya alumni Teramah gitu. Pak. Itu Pak Fauzi ya, grup 3 ya kalau nggak salah. Betul nggak? Iya. Grup 3 ya Pak Fauzi. Gimana Pak Fauzi? Sekarang perkembangannya bagus? Alumni. Cerita dong Pak, biar teman-teman terinspirasi. Alumni Teramah nih. Ya, dan bisa semangat gitu dalam menjalani pengobatan gitu. Teman-teman ingat, nahan 3 bulan tapi untuk seumur hidup. Kita akan semangat loh kalau pakai prinsip-prinsip atau target-target. Nggak lama kok, saya mintanya 3 bulan, tapi itu akan berlaku untuk seumur hidup. Gimana Pak Fauzi perkembangannya? Boleh cerita dong? Jadi mungkin Kak Fauzi mungkin menceritakan dari sebelum mengenal Teramah seperti apa rasanya, atau nggak bisa makan apa, kemudian setelah jadi alumni dari Teramah mungkin sudah bisa makan apa gitu. Mungkin Kak Fauzi boleh cerita nih ke teman-teman supaya lebih menginspirasi teman-teman supaya untuk tetap semangat, tetap berjuang untuk mengobati penyakitnya gitu. Oke, mungkin ini Kak Zalfa ya, Kak Zalfania, dokter Teramah saya baru datang, tolong bagaimana cara menggunakan garamnya. Teramah. Oke, menggunakan garam ya Kak Zalfa, mungkin boleh saya jawab. Untuk menggunakan garam, Kak Zalfa boleh tambahkan di rebusan Teramah mungkin, boleh. Atau boleh ditoto langsung di bawah lidah Kak Zalfa. Gitu, ditoto langsung di bawah lidah untuk penggunaan garamnya. Dan untuk penggunaan Teramahnya, nanti akan diajarkan di grup kelasnya, nanti akan diajarkan di sana. Jadi Kak Zalfa boleh nanti baca di situ ya. Dosisnya untuk garam, dosisnya itu dikira-kira saja. Dikira-kira dosis yang wajar, jangan kasinan ya, nanti makan ikan asin jadinya. Iya. Dikira-kira saja ya. Mungkin atau seujung sendok atau sedikit aja, karena seperti kasinan juga nggak enak. Saya nggak menyarankan kalian untuk sampai kasinan. Ada pertanyaan lain? Belum ada. Ini ada pertanyaan dari sini. Maaf dok, berapa harga dari 3 sekawan? Harganya 250. Ada di TikTok Shop. Silakan kalian close di TikTok Shop. Ada pertanyaan lagi. Maaf, mau nanya dok, kalau diabetes supaya tidak kambuh lagi, gimana caranya? Pertanyaan ini sudah saya bikin video TikToknya. Nanti teman-teman cek ya pertanyaan ini. Supaya diabetes tidak kambuh lagi, apa yang harus dilakukan? Kemudian saya mau beli ramuan vertigo dengan MAH. Gimana caranya? Nah, vertigo kalau dibarengi dengan MAH itu salah satu tanda sensasi. Vertigo ini disebabkan karena sensasi asam lambung. Kalian bisa beli di TikTok Shop. Silahkan klik di TikTok Shop atau WA ke bio untuk nanya ke adminnya. Assalamualaikum dokter, jenis buah-buahan apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita kadar gula darah tinggi? Ini juga udah saya bahas di TikTok Shop. Buah yang tidak cocok untuk penderita diabetes. Kalian harus tahu, harus menunggu postingan saya. Ini sudah saya buat postingannya, videonya tinggal saya share. Ditunggu ya teman-teman ya. Harus dilihat nanti postingannya. Yang belum mengikuti harap untuk mengikuti ya. Kemudian, dok, apa obat ejakulasi dini? Oke, saya akan bahas ejakulasi dini. Ada pertanyaan enggak? Ada. Nanti aja dulu ya. Ejakulasi dini adalah cepat keluarnya sperma atau mani dalam waktu beberapa detik. Untuk mengurangi ejakulasi dini, pastikan bahwa kalian bukan pengantin baru. Ya, kalau pengantin baru ejakulasi dini biasa. Kemudian kedua,
kalian bukan yang suka nonton porno. Kalau kalian suka nonton porno, kadang-kadang ini akan menyebabkan ejakulasi dini atau bahkan keterlambatan ejakulasi. Kalau sebabnya itu, hentikanlah kalian untuk tergantung dengan nonton porno. Caranya hubungi WA di bio. Karena kalau saya ngomongin ini panjang. Yang ketiga, jika tidak ada dua hal ini, bukan pengantin baru, tidak suka nonton porno, tapi ejakulasi dini, kalian ketika melakukan ini ngomongnya memang harus begitu ya? Nggak apa-apa. Ada yang lebih halus nggak sih ngomongnya? Ketika kalian melakukan sesuatu itu, kita sebut saja sesuatu gini, biar lebih enak. Ketika kalian melakukan sesuatu itu, tekan peritoneum. Tahu nggak peritoneum? Peritoneum itu letaknya di dubur dengan rektum, itu ditekan. Ketika terasa mau ejakulasi itu ditekan, dicabut, ditekan itunya. Itu akan menghentikan rasa mau ejakulasi. Dan kalian harus berlatih untuk keluar masuk sebentar, dikeluarkan, masuk keluar. Jangan terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, olah nafas. Kalian sebelum melakukan, sering-sering melakukan olah nafas. Olah nafas dulu, meditasi dulu beberapa menit, baru lakukan hubungan sesuatu itu tadi. Yang keempat, pola makan yang menimbulkan untuk menekan ejakulasi tidak ada, karena itu lebih ke mindset. Tapi pola makan apa yang banyak meningkatkan libido, meningkatkan kualitas sperma, nanti kita ngomongin waktu yang khusus. Jadi ada 3 tip tadi ya teman-teman. Banyak ding tipnya. Kalau kalian tergantung dengan porno, hentikan pornonya, pengantin baru bisa dimaklumi. Terus tekan peritoneum. Peritoneum ditekan di antara dubur dan skrotum. Terus apa tadi? Olah nafas. Yang kelima, kalian harus berlatih untuk masuk, jangan keluar masuk secara intensitas, tapi pelan-pelan membayangkan yang lain atau olah nafas, baru keluarkan begitu, dengan pelan tapi dengan olah nafas. Kebayang nggak? Ngomong saya cepet banget sih kayaknya. Cepet banget ya? Hah? Mulai kumat kan? Saya kalau semakin lama, ngomong saya semakin cepet. Sebentar, saya harus olah nafas biar ngomong saya agak sabar. Ada yang tanya lagi nggak? Silahkan tanya ya. Oke, mungkin ini Kak Fauzi tadi. Dia memberikan testimoni, sudah berobat ke sana kemari, kemudian kenal teh ramah dan menjalani dietnya secara teratur. Sekarang sudah 99% sembuh. 99%. Pak Fauzi selamat ya, terima kasih. Terus disupport ya teman-teman kita di grup ya Pak. Dan bahkan mungkin Pak Fauzi sempat membuat surat wasiat untuk keluarga sudah sampai dibatalkan gitu. Oh, karena sudah sembuh kan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya terharu. Karena sempat takut ya, mungkin cemas mungkin. Cemas, ya. Dan itu banyak banget memang diderita oleh penderita asam lambung. Ketakutan mati, kecemasan yang luar biasa. Karena sakit terus-terusan mungkin gitu. Enggak, itu refleks nervus vagus, Pak. Reaksi dari refleks nervus vagus. Jadi kalau ada pengobat lain mengatakan bahwa ketika kita kembung, gas itu akan menyerang ke jantung paru-paru. Ya enggak ada, Pak, gas. Gas enggak bisa menembus. Gas itu punya ukuran molekul, jadi nggak sembarangan dia bisa menyusup sampai ke paru-paru, ke otak. Kenapa nggak bikin badan kita kayak balon kalau bisa menyusup? Iya, jadi bengkak gitu, enggak kan? Kan hanya perut aja kan yang bengkak, nggak sampai ke tangan, kaki sampai bengkak. Jadi teori itu salah, bengkak. Dan ukuran gas itu memang macam-macam, dan memang ada yang mempengaruhi, tapi gas apa dulu? Dan apakah gas itu dihasilkan oleh asam lambung? Itu juga tidak juga. Jadi kenapa orang asam lambung itu sakitnya sampai kecemas, sampai telinga berdenging, sakit telinga, sampai sakit tenggorokan, nyeri dada, nyeri belikat, nyeri paru-paru, paru-parunya panas, perutnya sakit otomatis. Itu kerja dari nervus vagus, saraf vagus. Oleh karena itu, kadang-kadang sakitnya nggak sakit banget loh. Dan kalian nggak nyadar kan kalau asam lambungnya keluar kan. Banyak banget dari pasien saya yang nggak nyadar asam lambungnya keluar tapi kecemasan luar biasa. Nah itu salah satu kerja dari refleks vagus tadi yang terlalu berlebihan. Salah satunya untuk mengendalikan reaksi berlebihan ini, kendalikan pengeluaran asam lambungnya dan rajin zikir, meditasi, afirmasi. Itu. Gimana Pak Fauzi? Pak Fauzi apa yang dilakukan? Pasti itu ya. Menekan asam lambung dan rajin melakukan afirmasi, zikir,
dan olah nafas. Itu ya. Oke, karena gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terus berpikiran positif mungkin ya, berpikiran positif, berpikiran optimis untuk sembuh, pasti otomatis juga tubuh kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk menjalani hidup-hidup gitu ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman udah berpikiran kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, itu kan udah berpikiran negatif gitu, itu malah justru akan memperparah dari penyakitnya teman-teman. Jadi kunci untuk cepat sembuh itu adalah berpikiran positif dan berpikiran optimis untuk bisa sembuh teman-teman. Ada pertanyaan? Ada mungkin dari Kak Zalfa. Dok, apakah penderita asam lambung harus banyak minum? Selama ini saya makan nasi 4 jam sekali. Halo Kak, untuk banyak minum itu memang sehat pun harus banyak minum. Tapi sebetulnya lebih tepat gunakanlah herbal yang tepat dan pola makan yang tepat. Kalau kakak ingin dengan herbal yang tepat, silakan cek di TikTok Shop dan pasti akan masuk ke grup kita. Nanti akan diajari pola makan yang tepat. Nah, untuk pola makan tepat nanti akan diajarkan di grup, tapi dengan syarat, mohon maaf ini harus jadi pasien saya dulu, karena itu akan kita pantau juga. Ya, kalau minum memang harus banyak, baik penderita asam lambung, terutama minuman hangat maupun yang normal, itu memang harus banyak minum. Mas, ini ada pertanyaan bagus, saya baca ini aja dulu kali ya. Iya, Pak. Dokter, telinga saya juga berdenging. Apakah dokter ada rekomendasi akupunktur? Oh, sorry. Enggak. Sebentar. Kita bahas pertanyaan di sini ya, teman-teman. Kok geser terus ya, Mas? Oke, mungkin sampai saya jawab dulu ya. Untuk Kak Sri Mulyati, dok nggak bisa bayar di tempat, mau beli 3 sekolah lagi. Bisa Kak Sri Mulyati, kita sudah aktifkan COD-nya. Kakak bisa klik di TikTok Shop kita atau keranjang kuning kita udah bisa COD ya, Kak Sri Mulyati. Bisa kok, bisa bayar di tempat kita. Dok, efek panjang mengkonsumsi suplemen penambah darah apa ya? Teman-teman, penambah darah itu untuk darah kurang, bukan darah rendah. Darah rendah itu tensinya rendah, beda ya. Darah kurang itu sel darahnya kurang, HB-nya rendah. Biasanya mengandung komponen besi, senyawa zat besi. Nah, jarang ditemukan orang keracunan zat besi kecuali mereka yang memang ada penyakit khusus atau penderita gagal ginjal. Itu ada. Tetapi ketahuilah teman-teman, besi ini terus-menerus menggunakan ini kan suplementasi ya. Tidak dari cara alami, terus-menerus menggunakan suplementasi ini, teman-teman harus mengetahui perilaku zat besi di dalam tubuh. Zat besi di dalam tubuh itu akan mengaktifasi timbulnya radikal bebas. Jadi ada suatu zat yang akan berikatan dengan besi, maka dia akan bersikap radikal bebas. Kalau sudah ngomongin radikal bebas, maka ini pasti akan merusak sel-sel normal atau molekul-molekul yang normal. Oleh karena itu, saran saya gantilah, cari tahu penyebab mengapa kurang darah atau HB rendah. Kalau perlu transfusi itu jauh lebih baik. Kedua, selang-seling minumlah dengan makanan sumber zat besi alami. Zat besi alami itu terdapat pada daging merah, sayur mayur yang berwarna merah, asam folat, dan makanan sumber vitamin B12. B12 itu terdapat pada daging, kerang, juga terdapat pada kentang, pada makanan umbi-umbian. Sampai sini paham ya? Jadi hidup kita itu biasakan jangan mengandalkan pada obat-obatan saja atau vitamin-vitamin saja. Karena untuk jangka panjang, dari riset memang tidak ditemukan, tetapi perilaku zat besi yang sintetis ini adalah memicu terjadinya reaksi radikal bebas. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Ada lagi Mas dari situ? Dok, mohon solusinya. Saya 52 tahun, perut kanan suka kembung, begah, bunyi, tenggorokan seperti terganjal, terus pahit, sakit kepala belakang, keliengan. Oke, ini yang disebut sensasi asam lambung. Jadi solusinya apa? Saran saya gunakanlah 3 sekawan.
Ada teramahnya, ada probiotiknya, ada elektrolitnya, ada herbalnya, ada probiotiknya, ada elektrolitnya. Kalau memang sudah nyeri perut ke bawah, kalau nyerinya di bawah pusar itu sudah merupakan radang usus. Nah, itu perlu tambahan bubuk cacing. Jadi Ibu silakan ya menggunakan 3 sekawan. Cek di TikTok Shop. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya mendengarkan ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi tentang terkait asam lambung atau penyakit-penyakit lainnya, boleh langsung diketikkan di kolom komentar karena live kita terbatas, hanya akan ada di 15 menit terakhir ini teman-teman. Jadi sampai jam 11 aja. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Boleh mungkin teman-teman mau bertanya tentang seputar penyakit atau seputar cara pengobatannya, cara pencegahannya, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan bersama di sini. Bagaimana cara menjadi pasien dokter? Kalau ingin jadi pasien saya, salah satunya adalah mengkonsumsi herbal yang saya anjurkan. Mengkonsumsi racikan saya, nanti WA di bio. Ya. WA bio atau klik TikTok Shop. Setelah itu pasti akan menjadi pasien saya, masuk ke grup saya dan akan saya pantau setiap hari lewat grup. Ya, silakan Bu. Atau kalau mau datang ke klinik boleh silakan, saya praktek sekarang hanya setiap hari Sabtu saja. Karena keterbatasan waktu, semua pasien saya kumpulkan di hari Sabtu saja. Silakan datang dengan janji, mohon hubungi admin WA bio dulu. Ada pertanyaan lain? Belum, mungkin iklan dulu. Oke. Oke, boleh mungkin untuk teman-teman yang mau pesan Terama, bisa dicek di etalase nomor 1. Itu ada Terama 3 sekawan teman-teman ya. Teman-teman juga bisa beli Terama satuan, ini cukup terjangkau, satu toplesnya beratnya 300 gram. Hanya di harga 89.000 aja teman-teman. Kemudian ada variasi lagi Terama dengan madu imun. Itu harganya sangat terjangkau di harga 225.000 aja. Dan tadi Terama 3 sekawan dengan tambahan garam itu harganya hanya di 250.000 aja. Nah, teman-teman juga bisa pilih lagi, ada varian baru yaitu Terama dengan bubuk cacing teman-teman. Terama dengan 1 pouch bubuk cacing isinya 10 saset, harganya di 145.000 aja teman-teman. Gitu. Itu di etalase nomor 1 ya teman-teman semua. Terus untuk etalase nomor 2-nya ada varian dari madu imun atau madu madu hutan imun. Yang ini mana ini madunya itu dengan tambahan probiotik. Harga satuannya boleh teman-teman cek di etalase kita, harga satuannya itu di 197.000. Untuk paketan 2-nya itu di 355.000. Dan ada juga varian madu imun toples, harganya 150.000 teman-teman. Ini ada paket yang beli 4 kan? Iya, cuma di TikTok coba. Oh, belum. Itu di etalase nomor 2 teman-teman ya, untuk madu imunnya. Untuk etalase nomor 3 ada garam laut atau garam magnesium. Ini untuk kemasan 150 gram, harganya di 27.000. Dan ada lagi kemasan 750 gram, harganya 105.000 aja teman-teman. Gitu. Kemudian tadi yang saya bilang, ini bubuk cacing. Bubuk cacing itu stoknya terbatas teman-teman ya, stoknya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Karena bikinnya lama. Ya, karena kita juga bikinnya lama dan terbatas juga bubuk cacing. Itu ada di etalase nomor 9 teman-teman. Satuannya harganya 60.000 aja. Isinya 10 saset teman-teman. Nah, jangan sampai kehabisan karena stoknya terbatas, jadi langsung aja di order mumpung lagi ada stok. Jangan sampai kehabisan dan nunggu lama lagi ya teman-teman. Karena emang kita stoknya order ini cukup lama untuk bubuk cacing dan produksi juga cukup lama. Boleh teman-teman cek di etalase nomor 9 ya teman-teman. Kemudian tadi untuk minyak zaitun, ada juga minyak zaitun teman-teman ya di etalase nomor 4. Ini tadi bisa untuk melancarkan peredaran darah teman-teman ya, tadi untuk kolesterol, untuk hipertensi bisa ya. Hipertensi ini bisa di etalase nomor 4. Satu botol ini 250 ml, harganya 75.000 aja teman-teman di etalase nomor 4 ya. Boleh.
Oke nih ada pertanyaan dari Kak Norikmah, Bu. Ya, silakan. Bu dokter mau nanya apakah ada obat herbal paru-paru di kebun kita? Ini soalnya buat saudaranya mungkin. Kasih. Bisa dibuatkan Bu ramuan, itu kita kalau ramuan custom, itu kita buat berdasarkan keluhan. Nanti akan kita berikan form anamnesis yang perlu diisi lengkap. Dari situ nanti ramuan akan disesuaikan dengan keluhan yang dideritanya. Silakan. Oke, teman-teman tadi mungkin Kak Norikmah bisa untuk ramuannya bisa dicekot di etalase nomor 7. Ramuan herbal kesehatan alami organik itu harga 300.000 untuk 3 toples ukuran 300 gram ya, teman-teman. Dan nanti hubungi admin ya, WA admin untuk mengisi form anamnesis supaya nanti ramuan yang kita buat sesuai keluhannya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa chat admin dulu untuk keluhannya seperti apa, sensasi yang dirasakan seperti apa, supaya ramuan yang kita bikin itu sesuai dengan keluhan teman-teman. Gitu. Itu di atas nomor 7 ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Kak Norikmah, nanti boleh langsung chat admin kita. Nanti Kak Norikmah boleh kasih tahu ke kita apa sih sensasi yang dirasakan, mungkin gejala-gejalanya, supaya ramuan yang kita buatkan sesuai dan cocok gitu. Untuk pembelian 3 sekawan di live di mana Keranjang Kuning ada nggak? Ada di Keranjang Kuning. Di Keranjang Kuning Kak, silakan ya. Kalau ada yang tanya kalau belinya di mana di Keranjang Kuning, silakan diklik di Keranjang Kuning untuk pembelian. Atau ketika tidak live bisa masuk ke TikTok Shop kita di profil TikTok Shop. Di profil pilih yang klik keranjangnya. Bisa di situ ya teman-teman. Oke, kalau di live kita sekarang Terama ini ada di etalase nomor 1 teman-teman ya. Etalase nomor 1 Terama 3 sekawan. Dengan varian-varian yang tadi saya sebut, ada Terama satuan, ada Terama dengan madu imun, ada Terama 3 sekawan, ada juga Terama dengan sekarang paket dengan bubuk cacing teman-teman. Gitu. Boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, waktu kita udah nggak banyak lagi, sisa 9 menit lagi teman-teman untuk menuju jam 11. Boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Ini ada pertanyaan. Dok, izin bertanya, anak saya mengalami bisul pada wajah disertai batuk yang tidak kunjung sembuh. Apa itu alergi? Tepat. Ya. Itu bisa alergi, bisa juga infeksi. Tapi kalau infeksi harus dicek dulu ya, Bu. Kalau perlu sebetulnya untuk ngecek infeksi paling mustajab, paling apa ya? Paling paling akurat itu gunakanlah PCR. Pergilah ke Prodia, terus periksa PCR dahaknya. Nanti diketahui PCR itu bakteri apa, ya. Kemudian kedua, kalau itu alergi, maka tentu jauhilah makanan atau gaya hidup yang menyumbang alergi. Banyak debunya, terus kemudian banyak makanan yang protein tinggi. Ketiga, perbanyaklah sayuran dan buah. Dan olahraga, penting banget. Olahraga ternyata akan membuat imun anak menjadi lebih terkendali. Alergi itu imunnya tidak terkendali, berlebihan. Ketika rajin olahraga, imunnya menjadi terkendali. Keempat, baru minum herbal yang sesuai. Kalau alergi di kebun kita itu menggunakan herbal Madu Pro. Madu Pro itu mirip madu imun, tapi mengandung kristal-kristal bakteri yang lebih banyak. Warnanya kayak gula sampai penuh. Dan itu bikinnya agak rumit. Nanti jadi nggak ya di pabrik? Kemarin kita tutup, tapi untuk orang yang membutuhkan 1 atau 2 kita buka, bisa dibeli. Karena nggak banyak untuk membuat itu, cukup lama dan nggak banyak. Jadi ini kita berikan untuk orang-orang yang khusus-khusus saja. Ada pertanyaan lain, Mas? Belum ada. Oke. Halo teman-teman. Terima kasih ya Pak Fauzi untuk kehadirannya. Itu sangat menginspirasi teman-teman ya. Teman-teman yang lain. Mungkin penyakit Epilepsi mungkin. Apa itu penyakit epilepsi? Penyakit epilepsi adalah kejang karena gangguan neurotransmitter di otak. Kejang karena gangguan neurotransmitter di otak. Kalau ingin menghindari epilepsi, silakan saya bisa bikinkan ramuannya. Nanti hubungi aja WA di bio.
Tapi kalau ingin dengan pola makan, dibantu dengan pola makan, coba kurangi pola makan yang mengandung karbohidrat. Jadi gunakanlah pola makan keto. Seperti hanya makan sayuran dan sayuran, buah, serta protein tinggi. Itu saja dulu dilakukan. Untuk ramuannya nanti menyusul ya. Kok menyusul? Silahkan pesan ke admin atau langsung ke TikTok Shop. Gitu Bu, paham ya? Ini saya mau menjawab, ini kok susah banget Mas. Tuh. Kurang pas. Nah ini ada pertanyaan, itu ada pertanyaan lagi? Ada. Dari Kak, siapa ini namanya? Dia pernah beli. Saya dada sering nggak enak, punggung sakit, bacak kiri sakit, kalau narik nafas suka nggak sampai atau berat gitu. Dia yang jelasnya seperti itu. Bapak, Ibu cek dulu ronsen paru-paru sama cek EKG-nya. Kalau bukan dari paru-paru, bukan dari jantung, kemungkinan besar dari asam lambung. Sensasi asam lambung. Kalau itu salah satu sensasi asam lambung, maka sembuhkan lambungnya dulu. Dengan apa? Dengan 3 sekawan. Di TikTok Shop atau di Keranjang Kuning. Nah, nanti ikut grup kami, akan kita pandu pola makan yang sesuai untuk penderita asam lambung. Begitu ya Pak ya? Bisa ya? Oke, ini udah Kak Iza. Dok, maaf mau tanya, perut saya begah kayak penuh gitu. Apa bisa minum Teramah? Punya asam lambung. Kalau begah saja itu masih dispepsia, tentu bisa Kak. Silakan minum asam Teramah atau 3 sekawan untuk hasil yang lebih memuaskan. Dan nanti kita pandu ya pola makannya di grup. Silakan klik di Keranjang Kuning atau TikTok Shop. Boleh Kak Iza ya, untuk Teramah ini justru bagus banget untuk mengatasi masalah asam lambung Kakak. Bisa Kakak klik di etalase nomor 1 Teramah ya Kakak. Teramah 3 sekawan sangat kita anjurkan untuk mempercepat atau semakin mengefektifkan lagi pembentukan sel baru Kakak. Gitu. Boleh dicek di etalase nomor 1 untuk Kak Iza ya. Boleh mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, waktu kita 4 menit lagi. Yuk, siapa yang bertanya lagi? Aduh. Dari Pak Faudi sama-sama dok, kalian izin dulu. Oh iya Pak, sampai ketemu nanti Pak di grup ya Pak ya. Boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya lagi, waktu kita udah tinggal dikit lagi. Ini pertanyaan silakan. Dan sedikit mengingatkan teman-teman, jadi live talk show kita, ini akan terjadwal di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Waktunya di jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi teman-teman boleh catat, kita di setiap hari Selasa dan hari Jumat di jam 9 sampai jam 11 siang. Boleh mungkin teman-teman nih, habis live ini mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh teman-teman kumpulkan dulu. Nanti baru boleh ditanyakan di hari Selasa atau di hari Jumat depan, yaitu di jam 9 sampai jam 11 siang teman-teman. Oke, boleh teman-teman mungkin ada pertanyaan lain? Boleh langsung diketikkan di kolom komentar aja. Waktu kita sedikit lagi. Silakan. Untuk penderita asam lambung, kalian boleh makan diulang tiap 3 jam ya. Tadi ada yang bertanya mungkin kelewatan ya. Kan waktu itu tanya 4 jam sekali. Boleh aja nggak apa-apa Bu, minimal 3 jam sekali. Silakan makan ulang tapi dengan cara yang tepat. Intinya perbanyaklah sayuran dan buah. Saran saya ikuti grup saya aja supaya lebih tertata dan hasilnya insya Allah lebih baik. Tentunya juga di grup kita pantau untuk makannya Bu ya. Iya. Kita foto makannya kalau ada yang kurang benar. Kita perbaiki lagi supaya mempercepat juga dari proses penyembuhannya teman-teman gitu. Boleh mungkin teman-teman ada pertanyaan lain terkait asam lambung atau penyakit lainnya, mungkin hipertensi. Hari ini kita fokus juga kolesterol, mungkin diabetes. Boleh teman-teman tanyakan ya. Sekedar mengingatkan teman-teman kalau mau tidur minum Teramah dulu kalau perlu dikentelin dan hentikan makan 3 jam sebelum tidur supaya tidak memicu asam lambung ketika tidur. Dan pastikan kalian tidur menggunakan bantal sehingga asam lambung tidak mudah untuk naik sampai ke esofagus, sampai ke rongga mulut. Karena ketika asamnya naik,
sampai ke esofagus, ke rongga mulut, itu akan membangunkan kalian dan kalian akan panik. Refleks vagus itu akan menyebabkan kalian panik. Nah, untuk menghindari itu, 1, jangan makan 3 jam sebelum tidur. 2, minum teh ramah dulu sebelum tidur. 3, pakailah bantal dan tentu berdoa dulu ya. Insya Allah itu akan buat kalian lebih sehat. Harus teman-teman ketahui bahwa sebetulnya setiap malam ada satu siklus yang membuat semua metabolisme kita naik. Termasuk asam lambung itu akan naik di saat tengah malam. Itu karena mereka tubuh kita memberikan sensor kita sedang kekurangan energi. Maka meningkatkan metabolisme dengan meningkatkan semua infrastruktur di tubuh kita. Salah satunya asam lambung. Tengah malam itu rata-rata asam lambung akan naik. Tapi untuk penderita, orang normal tidak akan membangunkan karena asam lambungnya keluar sedikit. Tapi untuk orang yang menderita asam lambung atau menderita gangguan pencernaan, asam lambungnya akan keluar banyak dan membuat kalian akan menjadi terbangun dan panik. Bangun tidur biasanya asam lambung akan lebih banyak daripada orang pada jam-jam sebelumnya, itu wajar. Karena proses tadi tengah malam memang akan dibangkitkan semua sistem infrastruktur metabolisme tubuh. Tapi pada penderita asam lambung pagi hari menjadi paling tidak nyaman, perut terasa perih. Saat itu kalian juga harus minum teh ramah kembali. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman? Udah selesai? Baik teman-teman, juga batuk-batuk tiba-tiba. Kayak gini di sini nggak ada air putih. Sampai ketemu nanti ya. Boleh, sampai ketemu lagi teman-teman di hari Selasa di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 11 siang. Bersama Dokter Erna Cipta. Bersama Dokter Erna Cipta. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih buat teman-teman yang udah aktif bertanya. Mungkin sharing-sharing terkait penyakitnya. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari saya, dari dokter ada salah-salah kata mungkin menyinggung perasaan teman-teman. Mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri di sesi kali ini. Sampai berjumpa di hari Selasa di jam 9 sampai jam 11 siang. Dadah teman-teman.